Kisah diawali dari sebuah sekte yang sangat menyeramkan untuk bisa menguasai dunia, di mana pengikutnya adalah para pejabat petinggi negara. Ya, dia yang bernama Balagadona Balbano yang menjadi Tuhan mereka semuanya. Kemudian Balbano meminta kepada seluruh para petinggi untuk bisa menjelaskan masing-masing negara demi kebutuhan politik mereka semuanya. Akan tetapi salah satu dari mereka ada yang berkonco-konco, kemudian dieksekusi. What about the girl? Iya, sangat mengerikan sekali. Di sana Balbano akan menargetkan sebuah wanita, di mana wanita tersebut adalah salah satu pengkhianat yang sedang dicari oleh mereka semuanya. Tentunya dia yang bernama Lady Death, Dewi Kematian. Nah, di sana Balbano memerintahkan kepada semuanya untuk bisa menangkap mati atau hidup. Lalu kemudian kita akan diperlihatkanlah kedua laki-laki CAI yang bernama Brandon dan Zero untuk bisa meringkus sekte sesat itu. And his regime is quick to cost legitimate government. He and his cronies have station in place, the state of Aragon. Their allegiance is to Bubala. Ya, penyebaran penganutan Balbano sangatlah mengerikan bahkan sampai penjuru dunia. Maka Gabriel yang sebagai anggota CAI menyuruh kepada Brandon dan Zero untuk bisa meringkus sekte tersebut dan menghancurkannya, kemudian menyelamatkan Lady Death. Singkat waktu, mereka pun sudah berada di Malta untuk bisa menyerang kediaman Balbano, di mana salah satu dari mereka semuanya yang bernama Zero untuk bisa meringkus dan langsung bertukar posisi menjadi penjaga, berpura-pura mereka semuanya supaya bisa berkomunikasi dengan semua yang ada di sini. Di sisi lain kita akan diperlihatkanlah Brandon yang sudah membidik dari kejauhan untuk bisa meringkus satu persatu para petinggi negara. Kemudian mereka semuanya memang tidak akan pernah lolos dari bidikan Brandon. Di sana Brandon dengan benar-benar fokus untuk bisa mengejarnya. Kemudian Zero yang sudah berada menyusup di istana Balbano dan langsung membukakan gorden untuk bisa mendapatkan spot yang bagus. Tentunya, nah di sana Zero pun langsung mendapatkan informasi dan menyuruhnya kepada seluruh para petinggi negara supaya berkumpul di satu titik. Tentunya titik-titik yang memang tepat sekali supaya bisa di-shoot oleh si Brandon yang dari kejauhan, tentunya dengan penyamaran yang sangat bagus. Nah, di sanalah Brandon langsung siap-siap untuk melakukan pembidikan yang sangat luar negeri. Di sanalah mereka semua para petinggi negara dihabisi secara satu persatu. It's private. Anjoy, satu persatu para petinggi negara pun telah dihabisi oleh Brandon bersama Zero. Lalu kemudian Zero pun langsung mengikuti seorang yang bernama si bocil botak kecil, salah satu para petinggi negara. Akan tetapi ketika dibuntuti si bocil ini malah membalikan dan langsung adu mekanik. And your balance is... Oh, apa yang terjadi? Tiba-tiba saja Lady Death datang yang bernama Yuki. Di sana Yuki pun mengatakan bahwa ini adalah temanku, jangan disakiti. Tanpa banyak bacot, ternyata timnya Brandon, Zero bersama Yuki, mereka semua telah berhasil benar-benar sukses besar menghabisi para Balbano. Di sana Yuki pun mengenalkan bahwa si botak kecil ini adalah salah satu temannya yang telah melindungi ketika menyusup ke sekte Balbano tersebut. Nah, karena perjalanan yang sangat panjang, mereka pun semua istirahat karena sudah larut malam. Hey, Chief's gone. Oh anjir, apa yang terjadi? Ternyata si bocil botak kecil ini sangatlah misterius, bahkan menghilangkan jeep yang telah dipakainya. Untungnya Zero yang benar-benar tidur di dalam jeep langsung saja mengikuti si bocil ini untuk bisa mendapatkan apa yang dia tuju. Kemudian ternyata si Zero ini langsung menyusup untuk bisa membututi si bocil ini apa yang dia lakukan. Nah, kemudian dari kejauhan Zero pun langsung menghubungi salah satu temannya yang bernama Intelijen PT. Nah,
ini dia si PT. Weh, mana si PT? Nah, ini yang berbaju merah adalah namanya si PT. Si PT ini adalah hacker seluruh dunia yang terbaik untuk bisa mengikuti dan mengetahui apa yang dilakukan oleh si bocil, tentunya di dalam komputernya. Oh, ternyata si bocil ini adalah para intelijen yang sangat mengerikan untuk bisa menguasai dunia. Melanjutkan Balbano. Singkat waktu sesuai instruksi yang telah didapatkan dari si PT, kemudian mereka semuanya langsung bersiap siaga di satu tempat karena si bocil ini akan melakukan pertemuan bersama seseorang yang bernama Infinui. Nah, di sana si Infinui ini adalah salah satu pengusaha besar untuk bisa mendapatkan sosialita dan mendapatkan penguasaan dunia. Tentunya akan menukar sesuatu bersama si bocil. Akan tetapi mereka semuanya langsung diringkus oleh si Zero bersama kawan-kawan yang lain. Oh, sayang sekali si Mulvin yang menjadi intelijen tersebut ternyata melarikan diri. Tentunya si bocil ini yang telah benar-benar babak belur dan langsung dihabisi oleh mereka semuanya. Akan tetapi nyawanya terancam dan tidak bisa membuka mulut. Tentunya mereka semua kehilangan informasi karena si bocil telah mati. Kemudian di sisi lain kita akan diperlihatkan si Mulvin yang telah melarikan diri dan langsung menghadap salah satu petinggi dari Balbano. Ternyata dia yang bernama Nora. Nora ini benar-benar sangat kuat sekali sampai sudah disut kepalanya. Tidak mati juga. Tentunya mereka berdua mempunyai ikatan batin untuk bisa menguasai dunia. Di sana Mulvin pun mengatakan bahwa saya bisa melacak si Lady Death untuk bisa kita kalahkan. Tentunya dengan chip yang telah dipasang di badannya. Maka mereka pun siap-siap untuk terancam. Anjir, teror sekali tanpa konfirmasi. Ternyata mereka semuanya langsung diteror oleh seseorang. Nah, intelijen PT ini langsung menginformasikan bahwa handphone kalian semua telah disadap karena mereka semua tahu mengenai tentang posisi kalian semuanya. Maka mau tidak mau handphone kalian semua harus dihancurkan supaya tidak meninggalkan yang namanya jejak. 3. Lalu kemudian mereka semua tiba di suatu tempat dan membutuhkan 3 hal. Yang pertama mobil, yang kedua adalah senjata, yang ketiga adalah pakaian. Tentunya mereka semua langsung berbagi tugas untuk bisa mendapatkan itu semuanya. Nah, di sisi lain kita akan diperlihatkanlah dari Brandon yang menemukan seseorang untuk bisa mengambil semua senjata. Di sana Yuki untuk bisa mencuri mobil supaya untuk mendapatkan kendaraan. Dan Brandon, ini bukan Brandon, ini si Zero untuk bisa mendapatkan baju. Nah, kemudian mereka semua menjalankan tugas masing-masing secara seksama untuk bisa mendapatkan misi yang sangat hebat. Tentunya Brandon pun mendapatkan semua senjata dengan senjata yang sangat canggih. Singkat waktu mereka semuanya sudah berkumpul di suatu tempat untuk bisa merencanakan bahwa kita semua akan meringkus si Mulvin bersama si Balbano ini karena kita semuanya harus bisa menyelesaikan misi dengan cepat. Singkat waktu mereka semuanya sedang membidik seseorang untuk bisa mendapatkan informasi. Tentunya orang tersebut adalah orang yang sangat penting bagi mereka. Ketika mereka semua sedang melakukan perbacotan untuk bisa mendapatkannya, nah tiba-tiba saja mereka mendapatkan masalah yang sangat serius karena pembunuh telah datang. Oh, apa yang terjadi? Mereka semuanya menjadi bingung ketika handphonenya sudah dihancurkan, semua alat GPS sudah dihancurkan. Kenapa mereka semua masih bisa ditemukan oleh para pembunuh? Lalu kemudian Zero melihat kepada punggungnya si Yuki. Nah, ini dia si Yuki yang benar-benar banyak sekali luka di dalam punggungnya. Nah, mungkin saja di dalam tubuh si Yuki terdapatlah GPS ataupun alat pelacak yang harus bisa dikeluarkan. Maka mereka semuanya harus bisa mengeluarkannya dengan tangan kosong. Singkat waktu Yuki pun langsung dibaringkan
diperuntukkan untuk bisa dioperasi kecil oleh mereka semuanya untuk bisa mencari alat pelacak yang berada di dalam tubuh Yuki. Anjir, sangat mengilukan sekali, anjir, ngilu sekali. Lalu kemudian si Yuki ini dengan menahan rasa sakit untuk bisa mengeluarkan alat pelacak tersebut. Oh, hell yes! Singkat waktu kita akan diperlihatkanlah pembunuh bayaran yang telah mengejar mereka semuanya dan langsung melihat GPS yang berada di handphonenya. Tentunya alat GPS tersebut langsung diikuti oleh pembunuh bayaran tersebut untuk bisa meringkus Brandon Zero bersama Yuki dengan alat yang sangat canggih. Nah, di sana pembunuh bayaran tersebut mereka tidak tahu bahwa ini adalah jebakan. Singkat waktu, Yuki bersama kawan-kawannya pun mempunyai rencana untuk bisa menyerahkan diri mereka semuanya. Tetapi di sisi lain kita akan diperlihatkanlah ketua dari CAI yang bernama Gabriel bersama intelijen PT. Di sana mereka berdua langsung datang ke suatu tempat untuk bisa melacak keberadaan Yuki bersama kawan-kawan. Tentunya untuk bisa menyelamatkan mereka semua karena informasi dan komunikasi mereka telah terputus. Kemudian Gabriel bersama PT datang ke suatu tempat untuk bisa melacak keberadaan Yuki. Nah, tapi datang di suatu gerbang untuk bisa mendapatkan sinyal. Tentunya PT yang menjadi sebagai hacker dan langsung akan menghack semua kamera CCTV yang berada di tempat ini supaya semua kegiatan menjadi lancar jaya. Akan tetapi di tengah prosesnya tiba-tiba saja para tentara pun langsung menyerang. Singkat waktu setelah kejadian itu kita akan diperlihatkanlah dari Mulvin yang menjadi ketua Balbano. Tentunya mereka semua langsung diintit oleh mereka berdua. Nah, si Gabriel bersama si PT dari kejauhan. Tentunya mereka berdua mempunyai rencana yang sangat matang untuk bisa meringkus si Mulvin itu. Kemudian si PT ini diberikan satu senjata untuk bisa mendapatkan dan meringkus mereka semuanya. Tentunya mereka pun langsung bergerak dengan kemudahan yang sangat luar biasa. Kemudian PT ingat bahwa komputernya tertinggal di terowongan tadi dan masih menyala. Nah, semua kamera telah bisa diakses dari handphonenya untuk bisa memudahkan pergerakan mereka semua. Tentunya dengan kamera tersebut mereka pun bisa mendapatkan lokasi semua musuh yang datang. Kemudian kita akan diperlihatkan di sisi lain Yuki yang mendatangi Mulvin. Di sana mereka berdua langsung melakukan adu perbacotan terhadap apa yang mereka lakukan. Tentunya Yuki dengan senang hati menyerahkan diri untuk bisa meringkus mereka semua dengan rencana yang sangat matang. Akan tetapi apa yang terjadi dalam perbacotan mereka berdua? Ternyata si Mulvin ini adalah ayahnya dari Yuki yang sudah mempunyai gelar Lady Death. Tentunya dengan chemistry dari hati mereka berdua sangatlah chemistry. Maupun itu semua Yuki harus dibunuh. Papa. Wait. I want to pull the trigger. Oh, dahsyat sekali. Nah, di sana Yuki pun mempunyai pilihan yang sangat benar-benar mendesak, di mana teman-temannya pun sedang ditodongi senjata oleh para tentara. Tentunya sang ayah pun harus dimatikan oleh Yuki dengan pilihan yang harus benar-benar tepat. Apakah temannya harus diselamatkan ataukah si Mulvin yang harus dibunuh? Di sana Yuki pun memutuskan untuk bisa memilih teman-temannya. Maka si Mulvin pun lolos. Maka ketika selang beberapa lama kemudian, lalu tiba-tiba
berakhir pertempuran yang sangat dahsyat sekali. Kemudian kita akan diperlihatkanlah intelijen PT yang sedang melihat dari kamera CCTV. Tentunya ada si Mufin yang sedang mengendap-endap. Nah, di sana si PT pun bingung akan melakukan apa karena spesialis dia adalah komputer bukan senjata. Tentunya ketika itu dia mempunyai masalah bahwa laptopnya yang disimpan di terowongan telah mati. Nah, di sana si PT pun mau tidak mau harus bisa bergerak supaya bisa hidup selamanya. Di sana si PT pun langsung memberanikan diri untuk bisa meringkus si Mufin supaya dirinya selamat. Akan tetapi malah terjadi pertarungan yang konyol. Memang begitulah. Kemudian kita di sisi lain, di sana ada Yuki yang menjadi Lady Death yang masih melakukan pertarungan yang sedang dibidik oleh seseorang. Untungnya saja yang membidik itu langsung dihajar oleh Brandon. Tentunya Yuki pun menjadi selamat dengan kemampuan dan benar-benar tekad yang sangat kuat. Yuki pun langsung menghajar seluruh para tentara dan para orang-orang yang menghajarnya. Ketika semua tentara-tentara yang dihadapi telah modar, tiba-tiba saja Yuki dibidik oleh para tentara-tentara yang sangat banyak sekali di belakang. Maka tiba-tiba mantap sekali. Kemudian kita akan diperlihatkanlah sebuah lantai yang berceceran darah dengan sangat banyak sekali. Kita akan diperlihatkanlah ada intelijen PT yang sedang melongo. Kemudian datanglah Yuki bersama kawan-kawan yang lainnya. Tiba-tiba saja melihat seseorang, dia adalah si Mufin yang sedang bercucuran darah. Mereka semua mengabaikannya sampai polisi datang. Singkat waktu operasi AI, mereka semuanya sudah datang di suatu tempat dan menonton berita, di mana berita tersebut adalah peringkusan dari si Mufin yang menjadi teroris dunia. Ketika dalam peringkusan, tiba-tiba saja di dalam TV si Mufin langsung dihajar, film pun tomat. Oh, snap! Yoho, kami ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton dari awal sampai akhir. Nah, jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, yuk like, comment, share, and subscribe supaya kalian mendapatkan film terbaru dari KDAGC. Kembali lagi bersama kami. Terima kasih. Pokoknya begitulah kira-kira.